Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kunidora Metanelaka dengan NIM 860194208. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dari awal hingga masa reformasi dan berkelanjutan hingga sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang perkembangan dari tema yang saya ambil. Selamat menyimak. Perkembangan Pancasila dalam sejarah Indonesia merupakan proses dinamis. Berawal dari perumusan dasar negara pada tahun 1945 hingga menjadi ideologi terbuka di era reformasi. Pancasila konsisten dipertahankan, namun penerapannya mengalami pasang surut. Dari tantangan separatisme awal, kemerdekaan, otoritarisme, orde lama hingga orde baru, dan berkelanjutan pada demokratisasi era reformasi. Nah, kalau kita melihat di masa era reformasi hingga sekarang, reaktualisasi itu setelah runtuhnya orde baru, Pancasila tidak lagi digunakan sebagai alat penindasan politik, melainkan fokus utamanya adalah penerapan nilai Pancasila dalam konteks kehidupan demokratis, hak asasi manusia, dan keterbukaan ideologi. Tantangan baru yakni merupakan menghadapi radikalisme, polarisasi, dan penurunan pamor Pancasila di era globalisasi. Nah, dari topik yang saya ambil terkait Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah pertama, nilai-nilai Pancasila di era reformasi hingga sekarang itu berkembang sebagai paradigma ketatanegaraan yang inklusif, menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil, serta mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara yang murni. Fokus utamanya adalah menghargai keberagaman, memperkuat persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, serta memerangi intoleransi dan radikalisme. Dengan kata lain, Pancasila di era reformasi tidak lagi dijadikan alat politik kekuasaan seperti masa sebelumnya, melainkan difungsikan sebagai norma dasar dan landasan etika dalam bernegara. Tantangan ini atau tantangan utamanya adalah konsistensi pada penerapan nilai-nilai tersebut di dalam arus globalisasi dan teknologi. Nah, dari sini, dari penjelasan di atas, saya menyimpulkan sebagai refleksi saya sebagai warga negara, refleksi ini membawa saya pada pertanyaan bagaimana saya menerapkan Pancasila di masa sekarang saat ini, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk menyebarkan narasi positif, bukan hoax. Modernisasi, berkeyakinan menghargai perbedaan di tengah gempuran ideologi transnasional. Integritasnya itu di sini saya menerapkan kejujuran dalam studi atau pekerjaan sebagai bentuk sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kesimpulannya adalah Pancasila di era reformasi bukan tentang seberapa keras kita meneriakannya, melainkan seberapa konsistennya kita mempraktekkan etika ini atau perilaku baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari negara di tengah dunia yang makin terbuka. Demikian penjelasan saya terkait tugas Pancasila kali ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.